adik-adik, bertemu lagi ya dengan Lausa Cindy. Hari ini kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Lausa mau ajak adik-adik semua untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan menyertai kami sepanjang istirahat kami. Kami mau ibadah sekolah minggu, berkatilah kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Oke, Lausa mau sapa adik-adik semua ya. Shalom adik-adik. Shalom. Waduh, adik-adik kayaknya masih ngantuk ya. Coba dulu kucuk-kucuk matanya. Kucuk-kucuk matanya. Peregangan badan dulu. Olahraga singkat ya. Minum dulu. Oke, udah semua? Udah semangat? Sudah semangat? Sekali lagi Lausa coba sapa ya. Adik-adik harus jawab yang keras ya. Yang semangat ya. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar? Luar biasa? Yes, yes, yes. Wah, Lausa sangat bersuka cita ya, karena menurut adik-adik sangat bersemangat, sangat bersuka cita. Jadinya Lausa juga semangat nih bawaannya ya. Ya, kita mau beribadah sekolah minggu, kita mau memuji Tuhan ya adik-adik ya. Lausa mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian, Yesus jagoanku, tak akan kutakut. Oke, yang semangat adik-adik. Adik-adik luar biasa semuanya, semangat ya. Lalu semua tepuk tangan nih untuk adik-adik semua. Good job ya. Adik-adik udah hebat. Adik-adik boleh duduk kembali adik-adik ya. Sekarang kita mau siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan adik-adik ya. Kita mau kembali angkat pujian. Mari kita siapkan hati. Kita siapkan telinga kita. Kita fokuskan mata kita ya untuk melihat dan juga mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini. Ya, kita memuji Tuhan sekali lagi adik-adik ya. Mari adik-adik kita angkat pujian ini ya. Aku mau mendengarkan firman Tuhan. Hati dan telingaku
Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Berbicaralah, berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Shalom adik-adik semuanya. Hai, apa kabar? Sehat semua ya? Semangat semua ya? Baik-baik semua ya? Ya, puji Tuhan ya. Lausa senang kita bertemu lagi pada saat ini. Seminggu sudah berlalu, kita udah ketemu lagi melalui cerita, melalui firman Tuhan, melalui ibadah sekolah minggu yang kita adakan melalui online ya, sekolah minggu Gereja Anugerah Kristus. Adik-adik, gimana? Siapa di antara adik-adik yang sudah selesai ulangan? Ya, puji Tuhan, yang sudah selesai ulangan bersyukur. Siapa yang masih akan ulangan minggu ini? Ya, nggak apa-apa, tetap semangat juga ya. Siapa yang baru akan ulangan ujian akhir? Nggak apa-apa. Yang sudah selesai, yang sedang ulangan, yang akan ulangan, semuanya tetap semangat ya. Semuanya tetap diberkati oleh Tuhan. Dan tetap juga tidak lupa bersekolah minggu. Oke. Nah, hari ini kita sudah memuji-muji Tuhan tadi. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke, kita langsung doa. Lausa pimpin doa, adik-adik semua mengikutinya ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh beribadah, bersekolah minggu lewat link YouTube yang kami simak, yang kami tonton saat ini. Kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami, tolong kami, mampukan kami untuk paham, untuk ngerti, dan juga untuk melakukannya dan hidup di dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, silakan simak ceritanya. Nanti Lausa akan lanjut dengan penjelasan cerita yang ada. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, "Ke tempat ini dan itu, haruslah kamu turun menghadang." Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, "Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana." Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya, supaya berawas-awas di sana, bukan sekali dua kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, "Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku, siapa dari kita memihak kepada Raja Israel?" Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, "Tidak, Tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh Tuanku di kamar tidurmu." Berkatalah raja, "Pergilah melihat, di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia." Lalu diberitahukanlah kepadanya, "Dia ada di Dotan." Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar.
Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan. Butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannyalah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, Bukan ini jalannya, dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini, supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka, sehingga mereka melihat dan heran. Mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka. Kubunuhkah mereka, Bapa? Tetapi jawabnya, Jangan, biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada Tuhan mereka. disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu, dibiarkannyalah mereka pulang kepada Tuhan mereka. Sejak itu, tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Adik-adik, demikian cerita firman Tuhan. Lausa mau kasih sedikit penjelasan bagaimana Nabi Elisa memerangi para tentara Aram dengan cara yang ajaib, dengan cara yang berbeda dengan cara-cara yang dipakai oleh dunia ini. Ketika musuh-musuhnya ingin menangkap Elisa, tentara Aram dikirim oleh raja untuk menangkap Elisa. Tetapi Elisa percaya bahwa Tuhan menyertai Elisa. Maka Elisa berkata kepada bujangnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Elisa yakin betul akan penyertaan Tuhan. Adik-adik, apapun saat ini yang menjadi persoalan kita, atau kelak kita punya musuh, kelak kita punya pergumulan, ingat, jangan takut, karena kuasa Tuhan lebih besar menyertai kita daripada kuasa dari musuh-musuh, kuasa dari pergumulan kita, kuasa dari kesulitan kita. Maka andalkan Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari Raja Elisa untuk mengasihi. Bukan hanya mengasihi orang yang dekat dengan kita, bukan hanya mengasihi papa mama, bukan hanya mengasihi kungkung dan popo, bukan hanya mengasihi koko cece, adik, atau mengasihi orang-orang yang baik dengan kita, orang-orang yang sangat perhatian dengan kita. Bukan hanya itu adik-adik, itu wajib. Tetapi dari firman Tuhan ini kita diajar untuk juga mengasihi musuh kita. Ketika Elisa punya kesempatan untuk membunuh semua tentara Aram yang menyerang dia, Raja Israel akan bantu Raja Israel akan membantu Elisa untuk membunuh musuh-musuh itu. Kesempatannya begitu banyak karena musuh-musuh itu sudah ada di hadapan raja pada waktu itu, dibawa oleh Elisa. Ketika raja berkata, "Apakah kita akan
menghabisi mereka. Tapi Elisa jawab, jangan habisi mereka, jangan pedangi mereka, jangan perangi mereka, tapi berikan mereka makanan yang enak, berikan mereka hidangan yang enak, supaya mereka bisa pulang ke tuan mereka. Akhirnya Raja Israel juga sepakat mengasihi musuh, memberi mereka makan, memberi kebaikan, melayani. Dan akhirnya tentara-tentara itu pulang ke Aram. Dan sejak saat itu, kata firman Tuhan, tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram atau penjahat-penjahat Aram yang mengganggu bangsa Israel. Adik-adik, sekian cerita firman Tuhan. Mari tetap yakin penyertaan Tuhan dan tetaplah melakukan kebaikan, bukan hanya kepada orang-orang yang dekat dengan kita, yang kita kenal, yang baik dengan kita, tapi bahkan musuh kita pun. Tuhan menolong kita melakukan firman ini, adik-adik. Ayat hafalan kita pada saat ini adalah dari 2 Raja-Raja 6 ayat 16. Dari mana adik-adik? 2 Raja-Raja 6 ayat 16. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Sekali lagi 2 Raja-Raja 6 ayat 16. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Begitu indah, begitu unik, dan begitu istimewa, ajaib. Tuhan, tolong kami untuk tetap yakin penyertaan Tuhan. Ada banyak pergumulan, ada banyak musuh dari si iblis yang mencoba menyerang kami, melemahkan kami. Tapi penyertaan dari Tuhan lebih besar kuasanya. Kami juga ingin belajar mengasihi sesama kami, orang-orang dekat kami, tapi juga mengasihi musuh kami yang tidak mengasihi kami. Demikian firman-Mu bagi kami. Tolong adik-adik mengerti untuk melakukannya dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Tuhan memberkati ya. Selamat hari Minggu. Kita udah mendengarkan firman Tuhan. Lause mau ucapin terima kasih ya untuk Lause yang udah membagikan firman Tuhan hari ini ya. Tuhan memberkati. Ya, Lause yakin adik-adik semua udah memperhatikan dengan baik, udah mendengar dengan jelas ya firman Tuhan hari ini. Kiranya boleh memberkati adik-adik semua ya adik-adik. Sekarang kita mau menyiapkan persembahan kita untuk Tuhan. Adik-adik dapat memberi persembahan melalui transfer ke rekening gereja ya adik-adik ya, ada di Warta, ataupun adik-adik juga bisa ya titip ke Lause ataupun titip ke orang tua adik-adik masing-masing ya. Nah, sambil kita memberi persembahan, kita juga mau angkat pujian. Hompilah hompimpah, Yesus jagoanku. Yesus
Ya, kita udah selesai memberikan persembahan. Saatnya kita mau akhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini adik-adik ya. Kita mau tutup kembali ibadah hari ini dalam doa. Ikutin Lause ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan lahir ke dunia sebagai juru selamat kami, sebagai jagoan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk ibadah sekolah minggu hari ini. Kami juga sudah memberikan persembahan. Tuhan berkatilah pekerjaan papa mama kami dan juga sekolah kami masing-masing. Kami bersyukur, berkatilah kami semua, berikanlah kami kesehatan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Wah, ibadah sekolah minggu kita udah selesai adik-adik. Jangan lupa untuk ikut lagi sekolah minggu di minggu depan adik-adik ya. Ditunggu semuanya. Dadah. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati.